Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek yang dikerjakan kelompok saya. Nah, adapun proyek yang dikerjakan oleh kelompok saya yaitu game Tic-Tac-Toe. Saya jelaskan sedikit dulu apa itu game Tic-Tac-Toe. Game Tic-Tac-Toe adalah permainan kertas dan pensil untuk dua pemain, yaitu X dan O, yang bergiliran menandai ruang dalam grid 3x3. Pemain yang berhasil menempatkan tiga tanda mereka di baris horizontal, vertikal, ataupun diagonal akan memenangkan pertandingan tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang game Tic-Tac-Toe. Sekarang kita masuk ke bagian codingannya. Sini kita punya kelas Tic-Tac-Toe yang akan mengimplementasikan action listener. Action listener ini akan menjalankan perintah yang ada di dalamnya, mulai dari atas sampai bawah. Kita jelaskan dulu variabel apa saja yang ada di dalam game Tic-Tac-Toe ini. Yang pertama ada random. Random di sini berfungsi untuk mengacak player siapa yang pertama jalan. Misalnya player X pertama jalan, dan selanjutnya mungkin O yang duluan jalan, atau mungkin juga X duluan jalan. Makanya dikasih nama random. Yang kedua ada frame, yaitu bingkai. Bingkai dari program tersebut, frame-nya lah. Yang ketiga ada title panel. Title panel ini yaitu judul. Yang keempat ada button panel, yaitu button itu tombol ya. Terus selanjutnya ada text field, teks yang dimana kita bisa mensisipkan teks di dalamnya. Nanti kita lihat. Terus kita arraykan buttonnya, yang dimana jumlah button atau tombolnya kita sebut saja tombol, yaitu 9. Misalnya kita jalankan dulu, kita lihat bagaimana konsepnya. Nah, seperti ini. Ada 9 tombol, 3x3 ya. Terus selanjutnya ada integer change flag dan boolean player turn. Oh ya, ini nanti saya jelaskan booleannya, player turnnya di bawah. Terus kita masuk ke Tic-Tac-Toe, yang dimana bagian ini yaitu kerangka atau pondasinya. Ini bukan isinya ya, masih susunan-susunannya. Yang pertama adalah aplikasi atau program, sebesar apa programnya ketika dijalankan. Misalnya kita taruh sini lebarnya dan tingginya 750 dan 600. Maka hasilnya akan seperti ini. Besarnya akan seperti ini. Kita juga bisa mengubahnya semau kita. Kita juga bisa mengubah warnanya dan juga judulnya. Judulnya ini terletak di bagian atas, di bagian sini, terletak di kursor saya. Selanjutnya di teks, di title text ya, yaitu pengaturan untuk teksnya. Di sini saya menaruhnya saja Arial contoh ya. Di sini hanya contoh. Kita taruh Arial, terus fontnya dikasih bold atau ditebalkan, dan ukurannya 75. Terus apakah bisa diganti? Tentunya bisa diganti jenis fontnya ya. Misalnya kita ubah menjadi Times New Roman misalnya. Maka jika dijalankan akan seperti ini. Berubah menjadi Times New Roman tentunya. Selanjutnya ada ke bagian border kita. Border ini kita bisa mengaturnya juga, dimana bordernya ini 800 ya, 800x100. Kita juga bisa mengubahnya semau kita. Selanjutnya ada layout dari tombolnya, rows-nya 3, columns-nya 3 dan 3. Selanjutnya kita menambahkan fungsi tombol-tombol tersebut. Kita integerkan
dari ke-9 tombol, yang dimana setiap tombol itu kita mungkin bisa mengubahnya. Sini MV Bully kita juga bisa mengubah tombolnya. Misalnya saya pencet di bagian sini, maka X ya, fontnya akan seperti ini. Tentunya kita juga bisa mengubahnya ya. Selanjutnya yaitu menambahkan title dan tombol ke dalam frame, yaitu dalam artian kita menguploadnya semuanya ke dalam satu frame ini. Terus kita jalankan gamenya. Selanjutnya kita masuk ke metode action perform, yang dimana akan menjelaskan siapa yang duluan jalan. Misalnya saya tadi jelaskan itu ini player turn adalah boolean. Jika booleannya salah atau benar, maka si X misalnya duluan jalan. Nah, jika booleannya benar, maka O-nya akan jalan duluan. Itu tadi bagian memanggil X atau O-nya ya, secara random. Selanjutnya ke bagian starting the game. Kita punya metode start the game, yang dimana pada awalnya pada saat kita menjalankan, nah maka akan muncul tulisan loading seperti yang tadi ya. Di sini akan muncul tulisan loading. Selanjutnya akan terjadi random yang diacak siapa yang duluan jalan, misalnya X duluan jalan ataupun O duluan jalan. Selanjutnya kita ke metode restart the game. Di sini kita namakan metodenya itu game over, yang dimana ketika gamenya selesai, siapapun yang menang maka akan muncul tulisan restart ataupun exit. Kita contohkan, kita mainkan dulu, kita acak saja siapapun yang menang ya. Nah seperti ini, maka akan muncul seperti ini. Kita bisa menekan tombol restart ataupun exit, dan jika kita menekan tombol restart dan akan memulai kembali dari awal. Terus selanjutnya kita ke bagian cek apakah menang ataupun draw atau seri ya, yang dimana kita coba jalankan bagaimana tampilannya jika seri. Kita acak saja. Nah seperti ini, maka akan bertuliskan draw atau seri. Kita bisa mencet tombol restart ataupun exit. Jika kita menekan tombol exit, maka akan keluar programnya. Nah berikut ini ada codingan jika X menang seperti berikut, dan jika O menang. Dan yang terakhir yaitu ketika draw atau seri. Dan juga kita bisa mengatur, di sini kita bisa mengatur warna dari X dan O-nya. Begitu juga sebaliknya, jika O menang warnanya akan bagaimana, begitu juga X bagaimana warnanya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.